Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV yang saya sangat cintai, kita berjumpa lagi hari ini dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang jodoh, nasib, dan takdir. Setiap orang meyakini bahwa jodoh, nasib, dan takdir itu ada di tangan Tuhan. Bagaimana sebenarnya itu? Kata nasib dan takdir itu biasanya akan muncul ketika kita berbicara tentang kesuksesan atau kegagalan. Seseorang akan mengatakan bernasib buruk ketika dia menemukan kegagalan dalam hidupnya. Kemudian kita akan mengatakan, oh, dia nasibnya baik ketika orang itu mencapai keberhasilan. Karena sesungguhnya nasib itu sangat berkaitan dengan usaha-usaha, yaitu ada sukses dan ada gagal. Kemudian takdir itu berkaitan dengan jalan hidup seseorang. Misalnya, dia ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Dia ditakdirkan untuk menjadi seorang pengusaha. Dia ditakdirkan untuk menjadi seorang pengemis. Apakah nasib dan takdir itu bisa dirubah? Kalau seandainya nasib tidak bisa dirubah, berarti orang yang sukses akan terus sukses. Orang yang gagal akan terus gagal. Kenyataannya di masyarakat kita melihat, kita menyaksikan bahwa ada seorang yang sukses, kemudian jatuh, gagal. Kemudian ada orang yang selalu gagal, tapi pada akhirnya sukses. Demikian juga takdir. Ada seseorang yang menjadi pemimpin sekian tahun, kemudian jatuh. Dia menjadi orang-orang biasa, bahkan menjadi orang paling melarat. Nah, di sini dapat dipastikan bahwa nasib dan takdir itu bisa dirubah. Bagaimana cara merubah nasib dan takdir? Nah, sebelumnya mari kita bahas tentang tipe manusia. Tipe manusia itu ada 4. Pertama, kelompok manusia atau golongan manusia yang putus asa. Orang-orang ini, kelompok orang putus asa ini, dia menganggap dirinya bernasib buruk. Dia menganggap hidup ini terlalu kejam. Dan dia tidak mau ada usaha. Dia sudah menyerah kalah dalam kehidupan ini. Hanya satu-satu harapannya, hanya satu-satu impiannya adalah mendapatkan harta karun yang banyak. Sehingga dia dapat menjalani kehidupan ini. Namun, kenyataannya susah untuk mendapatkan harta karun, sehingga dia tidak dapat memenuhi semua keinginan-keinginannya. Kelompok manusia seperti ini, nilai kemanusiaannya, nilai spiritualnya sangat rendah. Sehingga dia selalu menyesali dirinya dan tidak melakukan usaha apa. Orang-orang ini kita bisa temukan mereka menjadi gelandangan. Mereka selalu meninggalkan rumah, diam di suatu tempat, misalnya di jalan-jalan atau di pasar-pasar, dia diam dan tanpa melakukan usaha apa-apa. Moto hidup mereka adalah kehidupan ini kejam. Kemudian ada kelompok kedua, yaitu kelompok pebisnis. Orang-orang seperti ini, dia itu yang dipikir hanya kerja,
kerja, kerja, dan kerja. Dalam kerja itu menghasilkan uang, uang, dan uang. Kelompok mereka ini, dia bisa meninggalkan keluarga, meninggalkan kebiasaan atau adat istiadatnya agar dia mendapatkan uang. Karena motonya hidup adalah uang. Yang dibanggakan adalah uang, kemudian mereka bangga dengan apa yang dimilikinya. Di mana-mana dia selalu ngomong tentang kesuksesannya. Oh, waktu ini saya sudah bangun perusahaan yang baru. Kemudian nanti bulan depan saya akan melaunching lagi sebuah perusahaan yang baru. Di pikirannya hanya kerja dan uang. Orang ini sangat agresif. Dia bergaul dengan banyak orang, tetapi pergaulannya dipilih. Kira-kira mana yang akan menguntungkan? Mana yang akan mendapatkan uang? Itu yang dipakai sebagai teman baik. Kemudian kalau temannya tidak menguntungkan, dia tinggalkan. Spiritual orang ini agak rendah. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan uang, dan sehingga dia mempunyai pemikiran bahwa saat muda ini kita harus kerja, kita harus mengumpulkan uang. Sehingga nanti kalau kita tua, bisa tenang.